Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Bella Puspitasari, Latifah Safarafali, Lina Carolina, dan Muhammad Abdul Latif akan menjelaskan materi tentang audit terhadap siklus pendapatan pengujian pengendalian. Halo, saya Bella Puspitasari. Materi pertama ada siklus pendapatan. Siklus pendapatan merupakan hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas penjualan seperti penjualan barang maupun jasa baik dengan cara tunai maupun kredit, retur penjualan, pencadangan kerugian piutang, serta penghapusan piutang. Materi kedua ada tujuannya dilakukan pemeriksaan atas siklus pendapatan. Tujuan utama dari audit terhadap siklus pendapatan adalah agar auditor mendapatkan bukti yang cukup dan kompeten dalam membuktikan kewajaran pada setiap asersi laporan keuangan yang signifikan terkait dengan transaksi-transaksi dan saldo-saldo akun pendapatan perusahaan. Materi ketiga ada tahap untuk perancangan program audit untuk pengujian pengendalian atas siklus pendapatan. Yang pertama ada fungsi terkait, yang kedua ada dokumen, yang ketiga ada catatan akuntansi, yang keempat ada bagian alir, yang kelima ada salah saji potensial, dan yang keenam ada program audit untuk pengujian pengendalian. Perancangan program audit untuk pengujian pengendalian transaksi penjualan secara kredit. Yang pertama ada fungsi terkait yang terdiri dari fungsi penjualan, fungsi pemberi otorisasi kredit, fungsi penyimpanan barang, fungsi pengiriman biaya, fungsi penagihan, fungsi pencatat piutang, fungsi akuntansi biaya, fungsi akuntansi umum, dan juga fungsi penerimaan barang. Kemudian yang kedua ada dokumen, di mana dokumen utama terdiri dari faktur, dan untuk dokumen pendukungnya itu ada surat order, pengiriman, dan juga surat muat barang. Kemudian untuk catatan akuntansi terdiri dari jurnal penjualan, jurnal umum, buku pembantu piutang, buku pembantu sediaan, dan juga buku besar. Untuk bagian alirnya dapat kita lihat seperti gambar yang tertera di atas. Kemudian untuk salah saji potensialnya juga bisa kita lihat seperti gambar di atas. Program audit untuk pengujian pengendalian transaksi penjualan secara kredit. Yang pertama, lakukan pengamatan terhadap prosedur persetujuan penjualan, pengiriman barang, penagihan, dan pengiriman pernyataan piutang. Yang kedua, ambil sampel transaksi penjualan dari jurnal penjualan dan lakukan pengamatan terhadap dokumen pendukung. Yang ketiga, periksa bukti digunakannya formulir bernomor urut tercetak dan pertanggungjawaban pemakaian formulir tersebut. Yang keempat, ambil sampel surat order pengiriman yang disetujui dan lakukan pengusutan terhadap dokumen pendukung dan catatan akuntansi yang bersangkutan. Yang kelima, periksa secara independen terhadap posting ke buku pembantu dan jurnal. Nama saya Muhammad Abdul Latif. Saya akan membacakan tentang perancangan program audit untuk pengujian pengendalian transaksi penjualan tunai. Yang pertama ada fungsi terkait seperti fungsi penerimaan order, fungsi penerimaan kas, fungsi penerimaan barang, dan juga fungsi pencatatan transaksi. Untuk dokumen, ada dokumen utama seperti faktur penjualan dan juga dokumen pendukung seperti surat pengiriman barang, surat muat barang, dan juga bukti kas masuk. Yang ketiga, ada catatan akuntansi seperti jurnal penjualan, jurnal umum, buku pembantu piutang, buku pembantu persediaan, dan juga buku besar. Untuk bagian alir dokumen sistem penjualan tunai yaitu ada pertama pramuniaga, mulai pembeli memilih barang. Setelah pembeli memilih barang yaitu membuat nota dan memindahkan barang ke petugas penyerahan. Nota 1 melalui pembeli. Yang kedua ada kasa, membeli uang dan membeli cap tunai. Setelah itu nota 1 urutan nomor 2 melalui pembeli. Setelah itu ada petugas menyerahkan barang. Di bagian ini ada menempel nota lunas pada pembungkus barang dan juga menyerahkan barang pada pembeli. Untuk bagian alir terakhir ada akuntansi, yaitu yang pertama ada jurnal penerimaan kas, setelah itu rak buku besar, lalu selesai yaitu potensial. Dari tahap ini yang pertama ada tahap transaksi, yaitu penerimaan order. Untuk salah saji potensialnya penjualan dilakukan kepada orang yang tidak sah.
Aktivitas pengendalian yang dibutuhkan yaitu bagian penjualan terpisah dari bagian penerimaan kas, bagian penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh bagian penjualan dengan menggunakan formulir faktur penjualan tunai. Faktur penjualan tunai bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh bagian penjualan. Yang kedua ada penerimaan kas. Barang diserahkan kepada pembeli. Sebelum pembeli membayar harga barang, penerimaan kas diotorisasi oleh bagian penerimaan kas dengan cara membubuhkan cap lunas pada faktur penjualan tunai dan penempelan pita register kepada faktur tersebut. Untuk yang selanjutnya ada penyerahan barang. Salah satu potensialnya yaitu barang yang diserahkan pembeli tidak sama dengan barang yang dipesan. Penyerahan barang yang tidak diotorisasi oleh yang berwenang. Untuk penanganannya yaitu penyerahan barang harus dipisah dari bagian akuntansi. Penyerahan barang diotorisasi oleh bagian pengiriman barang dengan membubuhkan cap sudah diserahkan pada faktur penjualan tunai. Yang terakhir ada pencatatan transaksi. Salah satu potensialnya ada di harga barang dicantumkan salah dalam faktur penjualan tunai dan juga catatan akuntansi diisi dengan transaksi penjualan tunai. Untuk penanganannya, bagian akuntansi harus dipisah dari bagian operasi dan bagian penyimpanan uang dan barang. Setelahnya, pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus didasarkan atau dokumen sumber yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. Program audit untuk pengujian pengendalian transaksi penjualan tunai. Yang pertama, A. Pengamatan pemisahan fungsi. B. Pemeriksaan dokumen atau bukti pendukung. C. Pemeriksaan pre-number form. D. Tracing ke jurnal penerimaan kas. E. Pemeriksaan otorisasi transaksi. F. Pemeriksaan keakuratan data dan perhitungan. G. Pemeriksaan bukti setor ke bank. H. Pemeriksaan rekonsiliasi bank. Perancangan program audit untuk pengujian pengendalian pada transaksi faktur penjualan ada 6 tahap. Yang pertama, fungsi terkait yaitu fungsi penjualan, fungsi penyimpanan barang, fungsi pengiriman barang, fungsi penagihan, fungsi pencatatan piutang, fungsi akuntansi biaya, fungsi akuntansi umum, dan fungsi penerimaan barang. Yang kedua, ada dokumen, yaitu dokumen utama memo kredit dan dokumen pendukung laporan penerimaan barang. Yang ketiga, ada catatan akuntansi. Catatan akuntansi yang digunakan dalam transaksi retur penjualan adalah jurnal umum, buku pembantu piutang, buku pembantu sediaan, dan buku besar. Yang keempat, ada bagan alir dari sistem informasi akuntansi retur penjualan yang dapat dilihat pada gambar berikut. Yang kelima, ada salah saji potensial. Salah saji potensial yang dapat terjadi pada transaksi retur penjualan, yaitu retur penjualan yang tidak diotorisasi, barang diterima dari customer tanpa otorisasi retur, barang yang sama tidak sesuai dengan barang yang dibeli semula oleh customer, transaksi retur penjualan fiktif dicatat, memo kredit tidak dicatat di akun piutang customer, serta memo kredit dicatat dalam akun yang salah. Yang keenam, ada program audit untuk pengujian pengendalian pada transaksi retur penjualan, yaitu lakukan pengamatan terhadap prosedur persetujuan retur penjualan, ambil sampel transaksi retur penjualan dari jurnal umum, dan lakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung. Periksa bukti digunakannya formulir bernomor urut tercetak dan pertanggungjawaban pemakaian formulir tersebut. Ambil sampel memo kredit yang disetujui dan lakukan pengusutan ke dokumen dan catatan akuntansi yang bersangkutan, serta periksa adanya pengecekan independen terhadap posting ke buku pembantu dan jurnal. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.